Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita punya banyak materi menarik nih. Dari biografi keren, The Snowball, karya L.S. Schroeder. Sumber ini kayak ngasih kita intipan langka ya, ke dalam pikiran salah satu investor paling ikonik di dunia, Warren Buffett. Tapi kita nggak akan cuma ulang cerita sukses finansialnya yang mungkin Anda udah sering dengar lah ya. Misi kita kali ini lebih dalam nih. Kita mau coba bongkar, apa sih sebenarnya yang bikin dia gerak dari dalam? Sumber-sumber ini, wah, penuh petunjuk soal nilai-nilai intinya, motivasinya. Dan yang paling penting, gimana dia ngukur dirinya sendiri, konsep yang dia sebut skor batin atau inner scorecard itu. Kita coba kupas lapisannya, gitu. Persis. Fokus kita bukan di apa yang dia capai, tapi lebih ke kenapa dan gimana dia nyampe situ. Tapi dari sudut pandang internal dia ya, kita bakal telusuri nih gimana pengalaman masa kecilnya, terus pengaruh keluarga terutama ayahnya tuh sama prinsip-prinsip pribadi yang dia pegang kuat itu, membentuk pendekatannya yang unik banget. Seringkali kan beda ya sama ukuran sukses orang pada umumnya. Kita pengen paham gitu, pola pikir spesifik di balik ribuan keputusannya selama ini. Oke deh, yuk langsung aja kita bongkar ini. Mulai dari dasarnya dulu kali ya. Sumber-sumber kita nih bener-bener nekanin pengaruh ayahnya, Howard Buffett. Coba bayangin deh, dia mulai bisnis pialang saham pas depresi hebat loh. Itu kan masa paling sulit ya dalam sejarah ekonomi AS. Tapi yang keren bukan cuma beraninya aja, tapi integritas sama prinsipnya itu loh, nggak goyah. Iya, dan ini krusial banget dalam membentuk skor batin Warren waktu muda. Si Howard ini independennya luar biasa. Sumber nyebutin, dia kan Partai Republik sejati ya. Tapi dia nolak dukung Dwight Eisenhower, jagoan partainya sendiri, cuma karena beda prinsip. Nah, sikap mikir sendiri ini jelas nurun ke Warren kan? Integritas Howard juga terkenal banget di Omaha. Dia dikenal sebagai pialang yang jujur. Bahkan pas bisnisnya mulai sukses bisa beli mobil Buick baru gitu pas orang lain lagi susah, keluarga Buffett katanya nih tetap maju dengan cara yang sangat sederhana. Gaya hidup ini ya nanamin pandangan kalau sukses sejati itu nggak perlu dipamerin gitu. Itu beda banget ya sama ibunya, Lela. Sumber ngegambarin dia kayaknya lebih peduli sama penampilan luar, status sosial gitu. Betul. Diceritain dia suka banget sama Duchess of Windsor, ikon gaya waktu itu kan. Terus kayaknya ngedorong anaknya, Doris, buat ngejar status sosial. Tapi abis itu dikritik juga ambisinya. Jadi si Warren kecil ini kayak dihadapkan sama dua model nilai yang beda banget ya di rumah. Iya, betul sekali. Paparan awal ke nilai-nilai yang bertentangan ini menurut saya sih bukan cuma latar belakang biasa. Ini justru kayak maksa Warren muda buat secara sadar milih kompas internalnya dari awal, gitu. Dia kayaknya secara aktif lebih milih integritas sama independensi ayahnya daripada validasi luar, yang mungkin lebih penting buat ibunya. Nah, ini jadi dasar skor batinnya, apa yang benar menurut dia, bukan apa yang kelihatan bagus buat orang lain. Menarik. Dan dorongan internal ini udah kelihatan ya, dari dia kecil banget. Sumber cerita soal obsesinya ngimpulin tutup botol. Unik banget nih. Bukan karena nilai koleksinya, tapi dia terpesona sama informasi gratis di belakangnya. Data merek minuman ringan mana yang paling laku di lingkungannya. Dia nyatet, dia analisis. Terus ada perangko, koin. Dia senang aja gitu sama proses nyortir, ngitung, sama memahami sistem di baliknya. Tepat sekali. Ini bukan soal duitnya, tapi kesenangan intrinsik dalam proses memahami data sama sistem. Ini contoh paling awal fokusnya ke proses dan pemahaman mendalam ya, bukan cuma hasil akhir atau ya pujian dari luar gitu. Sumber juga nyebutin kan gimana dia main bolo atau yoyo, dia nggak cuma pengen menang lawan temennya, tapi dia tandingannya sama dirinya sendiri. Nyoba mecahin rekor pribadinya, main terus aja walau yang lain udah pada bosen. Kepuasan datang dari penguasaan sama pemahaman internal. Nah, ini nih bibit-bibit skor batin. Ukuran sukses yang datangnya dari dalam, dari standar pribadi dia. Nah, yang seru nih, dia nyoba nerapin logika sama pencarian sistem ini ke area yang biasanya kita anggap lebih pakai rasa ya, atau intuisi, interaksi sosial. Sumber cerita gimana dia nemu buku Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Tapi dia nggak cuma baca terus, ya udah dipraktekin sambil lalu gitu aja. Justru ini yang wah luar biasa. Dia yang ngerasa kikuk secara sosial dan butuh panduan gitu, ngelakuin sesuatu yang Buffett banget.
Dia nguji prinsip-prinsip Carnegie secara sistematis. Sumber bilang dia kayak bikin analisis statistik informal gitu. Dia nyobain aturan-aturan Carnegie, terus diamatin hasilnya secara kuantitatif. Aturan mana nih yang paling efektif bikin orang lain ngasih reaksi positif. Dia ngedeketin hubungan antar manusia kayak ngedeketin masalah teknik loh. Wah, gila sih. Itu bener-bener nunjukin kecenderungannya yang dalam banget buat nyari sistem sama bukti rasional ya. Bahkan dalam hal yang paling manusiawi gitu. Dia butuh kerangka logis buat jalan di dunia sosial yang dia anggap membingungkan. Ini nyambung banget ya sama gimana dia akhirnya nemu rumah dalam pendekatan investasi Ben Graham. Persis, ketemu Ben Graham sama buku legendarisnya The Intelligent Investor itu jadi titik balik penting banget. Graham nyajiin investasi itu bukan kayak main tebak-tebakan atau adu emosi, tapi sebagai sebuah disiplin yang rasional dan sistematis. Inti ajaran Graham yang paling ngena ke Buffett itu ya konsep Mr. Market ini. Bisa dijelasin dikit lagi nggak konsep Mr. Market ini, tapi yang lebih gampang gitu. Definisi standarnya kadang agak abstrak ya rasanya. Wah, oke. Coba bayangin gini aja deh. Pasar saham itu kayak tetangga kamu yang super antusias, tapi moodnya gampang banget berubah tiap hari. Namanya Pak Pasar. Suatu hari dia datang ke rumah kamu semangat banget nawarin beli atau jual saham perusahaanmu dengan harga tinggi banget karena dia lagi optimis parah. Besoknya mungkin gara-gara berita jelek yang nggak nyambung, dia datang lagi panik, nawarin harga rendah banget. Ajaran Graham tuh intinya, kamu nggak usah kebawa suasana hati si Pak Pasar ini. Kamu bisa manfaatin tawarannya kalau untung. Beli pas dia panik, jual pas dia euforia. Atau ya cuekin aja kalau tawarannya ngaco. Jangan biarin emosinya nular ke kamu. Intinya, jaga rasionalitas kamu sendiri. Wah, analogi bagus tuh. Jadi lebih kebayang ya. Dan ini nyambung erat sama konsep Graham yang lain tadi, soal dua jenis kebenaran itu. Bener. Graham bedain kebenaran kelas 1 sama kebenaran kelas 2. Kebenaran kelas 1 itu nilai intrinsik, nilai asli sebuah bisnis, ya berdasarkan fundamentalnya, kayak aset, pendapatan, prospek jangka panjang, sesuatu yang bisa dianalisis rasional dan relatif stabil lah. Nah, kebenaran kelas 2 itu soal persepsi pasar. Seberapa populer saham itu sekarang, apa kata orang banyak, tren sesaat gitu. Buffett, di bawah bimbingan Graham, ngelatih dirinya buat fokus mati-matian ke kebenaran kelas 1 ini. Skor batin dia dalam investasi ya soal memahami nilai sejati ini. Nggak peduli pasar lagi heboh gimana, kebenaran kelas 2. Ini dasar filosofi takut pas orang lain serakah dan serakah pas orang lain takut. Ini disiplin internal ngelawan arus emosi dari luar. Ini jadi ingat juga pengalamannya pas remaja sama pacuan kuda. Sumber nyebutin, dia nggak ikut-ikutan masang taruhan gara-gara tips atau kuda mana yang lagi rame dijagoin. Malah, dia belajar buku soal handicapping, spesifiknya speed handicapping, analisis kuantitatif gitu. Berdasarkan catatan waktu sama performa kuda sebelumnya. Dia nyoba nyari peluang dari data, bukan emosi atau popularitas. Iya, dan dia ngelihat pasar saham pakai kacamata yang persis sama. Nyari nilai objektif di tengah keramaian yang seringkali nggak rasional. Fokus ke sistem rasional ini yang diasah dari kecil terus diperkuat sama Graham jadi pilar utama skor batinnya. Ini juga yang ngasih dia dasar buat ngambil keputusan-keputusan independen yang sering banget ngelawan arus. Ngomongin independensi nih, salah satu keputusan paling penting yang nunjukin ini ya pas dia pulang ke Omaha dari New York. Padahal New York, Wall Street, itu kan pusatnya dunia keuangan ya. Sumber bilang itu langkah yang benar-benar berani dan penuh petualangan di masanya. Kenapa sih langkah itu dianggap berani banget? Ya karena waktu itu kalau punya ambisi di dunia keuangan ya kudu di New York. Ninggalin pusat aksi itu dianggap langkah mundur. Hampir nggak masuk akal buat banyak orang. Tapi Buffett secara sadar milih buat ngejauh dari keramaian Wall Street, godaan info sekilas, tekanan buat ikut tren, sama lingkungan yang bisa ngerusak independensi berpikir. Dia ngerasa bisa mikir lebih jernih dan tetap setia sama prinsip investasinya di Omaha. Ini keputusan yang benar-benar didorong skor batinnya. Milih lingkungan yang dukung cara mikirnya dia, bukan yang paling bergengsi dilihat dari luar. Cara dia mulai kemitraan investasinya juga unik ya. Dia nggak langsung nyari klien gede gitu. Sama sekali nggak. Dia mulai dari ngelola duit lingkaran terdekatnya. Keluarga sama teman-teman di Omaha. Sumber ngutip omongannya yang kuat banget nih. Nggak mungkin saya bakal ngambil uang Bibi Alice atau saudara perempuan saya atau ayah mertua saya kalau saya pikir saya bakal rugi. Ada rasa tanggung jawab fidusia yang personal banget dan dalam di sini.
Kepercayaan dari orang terdekat ini, yang akarnya dari reputasi sama integritasnya warisan ayahnya tuh, jauh lebih penting buat dia daripada sekedar ngejar AUM, Asset Under Management gede. Lagi-lagi kan, ukuran internal, kepercayaan tanggung jawab, ngalahin metrik luar, ukuran dana kelolaan. Tapi menariknya, meskipun dia di Omaha, dia nggak selalu diterima gitu aja ya sama kalangan elit sana. Sumber nyebutin insiden dia di blackball atau ditolak masuk Omaha Country Club. Apa ya pelajarannya dari situ? Insiden itu nunjukin adanya ketegangan yang nyata antara keinginan alami manusia buat diterima secara sosial, itu kan ukuran eksternal ya, sama kesetiaan pada prinsip atau cara pandang internal yang mungkin beda dari norma kelompok. Ditolak gitu mungkin sakit ya secara pribadi, tapi itu nggak bikin dia ngerubah siapa dirinya atau prinsipnya biar lebih cocok. Ini malah nguatin gambaran kalau skor batinnya meskipun kadang bikin dia jadi orang luar, yaitu panduan utamanya. Sikap independen dan kontrarian ini juga kelihatan banget dalam keputusan investasinya. Contoh klasiknya ya pas dia mutusin nggak invest di Intel, padahal salah satu pendirinya, Bob Noyce, itu temennya. Betul. Dan ini bukan karena dia nggak suka teknologinya loh. Alasannya murni berdasarkan prinsip skor batin investasinya dia. Pertama, itu di luar lingkaran kompetensinya. Dia merasa nggak cukup paham seluk-beluk bisnis semikonduktor yang cepet banget berubah buat bisa nebak masa depannya dengan yakin. Kedua, ini nyambung ke margin of safety atau batas aman ala Graham. Karena kepastiannya tinggi, dia nggak bisa ngitung nilai intrinsik kebenaran kelas 1 dengan yakin banget buat mastiin ada bantalan kalau prediksinya salah. Meskipun pasar teknologi lagi booming banget di era 60-an dan banyak orang dapat duit dari situ, dia nolak ikut. Skor batinnya bilang enggak, karena nggak sesuai kriteria internalnya, meskipun dari luar kelihatan kayak peluang emas yang dilewatin. Ini manifestasi kuat dari disiplin internal. Oke, kita geser dikit ke aspek lain yang ikonik banget dari Buffett. Kesederhanaannya. Sumber-sumber kita ngegambarinnya konsisten banget ya. Rumah yang sama, lebih dari 50 tahun di Omaha, mobil biasa aja, bahkan soal baju. Ada cerita lucu tuh dari penjual jas yang nyoba ngasih tahu soal bahan jas worsted yang lebih bagus. Tapi Buffett kayaknya cuek aja, seolah nunjukin dia nggak peduli merek atau penampilan luar. Kesederhanaan ini jadi makin kelihatan pas dibandingin sama gaya hidup mewah yang mungkin dia lihat di acara kayak konferensi Allen & Co. di Silicon Valley. Sumber bilang itu kayak ajang pamer jet pribadi sama kemewahan kasual para bos media dan teknologi gitu. Tapi penting nih buat ngelihat kesederhanaan Buffett bukan cuma gaya atau pencitraan ya. Ini cerminan langsung dari fokus internalnya. Dia secara harfiah lebih milih ngabisin waktunya, aset paling berharganya dia, buat ngelakuin apa yang menurut skor batinnya penting, baca. Sumber ngegambarin dia kayak lagi pesta pora sendirian sama laporan tahunan Moody's berjam-jam. Dia ngelokasiin sumber dayanya, waktu, energi mental, ke aktivitas yang bangun pemahaman kebenaran kelas 1, bukan ke aktivitas yang naikin status eksternal. Bahkan pas dia akhirnya ya bisa dibilang nyarah gitu sama kenyamanan dan beli jet pribadi, simbol status paling tinggi buat orang super kaya, ada cerita menarik juga kan di baliknya. Sendiri gitu di depan para pemegang saham Berkshire Hathaway gara-gara beli itu. Kenapa? Karena dia sadar banget kalau punya jet itu ya bertentangan banget sama citra hemat dan nilai-nilai internal yang selama ini dianut dan omongin. Nama itu nunjukin ada pergulatan internal yang nyata antara kenyamanan praktis sama kesetiaan ke skor batin kesederhanaannya. Ada semacam rasa bersalah atau ya kebutuhan buat ngakuin kalau ini nggak konsisten. Fokus internal ini juga kelihatan jelas pas dia nganalisis bisnis buat investasi. Dia nggak gampang silau sama yang kelihatan kinclong di luar aja. Contohnya pas beli Sis Candies tuh. Akuisisi Sis Candies itu contoh sempurna. Itu kan bukan bisnis teknologi tinggi atau yang keren gimana gitu. Tapi Buffett ngelihat jauh ke dalam fundamentalnya. Dia kagum sama kekuatan mereknya yang luar biasa loyalitas pelanggan yang fanatik banget dan apa yang dia sebut uncapped pricing power. Kemampuan naikin harga tanpa batas signifikan. Pelanggan saking cintanya sama coklat Sis, mereka rela bayar lebih mahal terus-terusan. Bikin bisnis itu ngasilin cash yang luar biasa. Ini aset tak berwujud yang kuat banget, sebuah kebenaran kelas 1 yang solid dan tahan lama, meskipun mungkin nggak kelihatan menarik buat investor yang ngejar tren sesaat, kebenaran kelas 2. Dia nyari parit ekonomi, economic mode yang dalam, bukan cuma pertumbuhan pendapatan jangka pendek. Nah, ini kita udah mau dekat ke akhir pembahasan nih. Tema reputasi muncul kuat banget ya sebagai elemen penting dalam skor batin Buffett.
Sumber nyorot gimana terguncangnya dia secara pribadi pas skandal Salmon Brothers di awal 90-an. Itu momen kritis banget. Investasi Berkshire di Salomon emang gede sih, sekitar 700 juta dolar. Tapi sumber ngejelasin kalau yang bikin Buffett bener-bener cemas dan akhirnya turun tangan langsung jadi chairman sementara, itu bukan potensi rugi duitnya aja. Yang dipertaruhin itu sesuatu yang jauh lebih berharga menurut skor batinnya. Reputasinya. Reputasinya kan jadi terikat sama Salomon yang lagi kena skandal manipulasi pasar obligasi. Dia ngerasa punya kewajiban moral dan personal buat bersihin nama baik institusi itu. Dan ya secara nggak langsung bersihin namanya sendiri yang udah terkait. Ini kayaknya akarnya dalam banget ya dari ajaran ayahnya sama Ben Graham juga. Sekejap, integritas itu aset yang gak ternilai. Sumber juga ngingetin kita sama kejadian beberapa dekade sebelumnya. Pas Buffett stres banget waktu investigasi SEC soal blue chip stamps. Lagi-lagi bukan cuma soal potensi denda, tapi ancaman ke reputasinya itu yang bikin dia stres berat. Dia berjuang keras kayak kata sumber buat nyelamatin reputasinya. Jaga integritas sama nama baik, mastiin tindakannya sejalan sama nilai internalnya, itu pilar fundamental skor batinnya. Kehilangan duit bisa diterima, kehilangan reputasi nggak bisa. Terus ada pemikiran soal warisan ya, terutama pas udah makin tua. Sumber nyebutin analogi menarik yang pernah dia tulis soal claim checks atau kupon klaim buat masa depan. Iya, analogi itu intinya bilang kalau kamu ngasilin lebih banyak dari yang kamu pakai, kamu sebenarnya lagi nabung kupon klaim atas sumber daya masyarakat di masa depan. Kamu nunda konsumsi pribadi kamu, dan karena dia udah ngumpulin kupon klaim banyak banget kekayaannya itu, dia ngerasa punya tanggung jawab buat mutusin gimana kupon itu bakal dipakai setelah dia nggak ada. Ini dasar pemikiran dibalik keputusannya buat nyumbangin sebagian besar hartanya lewat filantropi, bukan diwarisin gitu aja. Dan dia nggak asal nyumbang ya. Kagumnya dia sama model filantropi Gates Foundation itu juga menarik. Menarik banget dan konsisten banget sama skor batinnya. Dia kagum sama pendekatan Gates Foundation yang fokus banget, rasional, basisnya data, dan orientasinya ke hasil yang bisa diukur buat dapat dampak maksimal. Ini persis cerminan prinsip efisiensi, rasionalitas, sama pencarian kebenaran kelas 1 dampak nyata yang udah jadi ciri khasnya seumur hidup, baik pas ngolah bisnis maupun pas mutusin gimana ngasih balik kekayaannya. Dia pengen filantropinya seefektif investasinya. Dan akhirnya nih, kita sampai ke kutipan penutup dari sumber kita, yang kayaknya ngerangkum inti terdalam dari skor batin ini. Bisa diulang lagi nggak? Tentu. Kutipannya gini, pada akhirnya, satu-satunya cara untuk mendapatkan cinta adalah menjadi orang yang pantas dicintai. Sangat menjengkelkan jika Anda punya banyak uang, Anda ingin berpikir bisa menulis cek, saya akan membeli cinta senilai 1 juta dolar. Tapi tidak berhasil seperti itu. Semakin banyak Anda memberi cinta, semakin banyak Anda mendapatkannya. Wow, itu benar-benar ngasih perspektif ya. Iya kan? Ini pengakuan puncak dari orang yang udah mencapai sukses eksternal yang luar biasa banget. Pengakuan kalau ukuran tertinggi dari nilai sejati dalam hidup, cinta, rasa hormat yang tulus, hubungan antar manusia yang asli, itu nggak bisa dibeli atau diukur pakai skor luar. Kekayaan, status, itu harus datang dari dalam, dari karakter kamu, dari tindakan kamu, dari siapa kamu sebenarnya menurut standar internal kamu sendiri. Itulah inti skor batin di level yang paling dasar. Jadi nih, setelah kita jalan-jalan lewat berbagai potongan kehidupan Warren Buffett dari sumber-sumber ini, gambaran inner scorecard-nya jadi jauh lebih kaya ya, lebih berwarna. Ini bukan cuma cerita soal jadi kaya raya, tapi tentang usaha membangun hidup dan bisnis di atas fondasi integritas yang gak goyah, kemandirian berpikir yang radikal, rasionalitas yang disiplin, fokus tajam ke nilai intrinsik jangka panjang, sama obsesi buat bangun dan jaga reputasi berdasarkan tindakan nyata. Dan yang gak kalah penting, ini bukan gambaran yang diem aja gitu. Sumber-sumber ini juga nunjukin gimana dia terus-menerus kayaknya berjuang ya sama ketegangan antara ukuran internal ini sama berbagai tekanan atau godaan dari luar. Entah itu gejolak gak rasionalnya Pak Pasar, ekspektasi sosial di lingkungannya, atau bahkan mungkin egonya sendiri, kayak kasus beli jet The Indefensible tadi. Ceritanya kayak ngasih tahu kalau bangun dan mempertahankan skor batin yang kuat, itu bukan sesuatu yang sekali jadi, tapi perjuangan, proses kalibrasi terus-menerus seumur hidup. Nawarin ukuran-ukuran luar, kekayaan, jabatan popularitas, jumlah follower di medsos, gimana Anda ngedefinisiin skor batin Anda sendiri? Apa sih prinsip-prinsip inti yang jadi kompas internal Anda yang nuntun keputusan-keputusan penting Anda? Nggak peduli apa kata atau penilaian dunia luar. Mungkin sesuatu buat direnungkan lebih dalam ya.
Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.